Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kembali lagi di YouTube channel kita. Kali ini dengan Misari dalam pelajaran Fikih Ibadah untuk kelas 5, bab yang ketiga, bagian yang pertama di semester yang kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua dan memberikan pemahaman pada pembelajaran hari ini. Anak-anakku semuanya, kali ini kita akan membahas tentang hukum berkurban, tata caranya dan dalil-dalilnya juga. Kita mulai dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hari ini dibagi 3 bagian, yaitu pengertian berkurban, hukum berkurban, dan waktu pelaksanaan berkurban. Kita mulai dengan pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat. Kurban disebut juga dengan istilah udhiyah atau dahiyah yang berarti hewan sembelihan. Ritual kurban dilaksanakan pada bulan Zulhijjah pada penanggalan Islam, yakni tanggal 10 yang disebut dengan hari nahar, kemudian tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah yang disebut dengan hari tasyrik, di mana hari itu disebut hari sukacita dan makan bersama bagi umat Islam. Tentunya yang dimakan adalah daging kurban tadi. Kemudian ibadah kurban adalah ibadah yang diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berkurban karena Allah. Selain mengandung makna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ungkapan rasa syukur atas rezeki dari Allah, juga mengandung makna kesetiakawanan sosial dan peningkatan gizi bagi masyarakat yang kurang mampu. Kita lanjut dengan hukum berkurban. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Ya, sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat diutamakan, yang sangat dianjurkan. Kemudian hukum berkurban menjadi wajib jika dinazarkan atau membuat janji. Contoh, kalau saya nanti naik kelas dengan ranking yang terbaik, dengan nilai yang terbaik, saya bernazar atau berjanji akan menyembelih atau berkurban 2 ekor kambing. Nah, kalau dinazarkan seperti itu, maka hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Karena sudah dinazarkan atau dijanjikan, jadi harus dilaksanakan. Nah, itu hukum kurban ya. Selanjutnya ibadah kurban mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pasti kalian sudah pada tahulah semua cerita tentang Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail yang akan dikurbankan kemudian diganti dengan hewan kurban. Selanjutnya kita akan melihat berikut adalah dalil-dalil tentang pelaksanaan berkurban. Dalil-dalil tentang perintah berkurban pertama kita ambil atau kita lihat dari Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar shadaqallahul azim. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Kemudian dalil yang kedua adalah dari hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi Ibnu Shalah berkata, saya Nabi Muhammad SAW disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagimu. Nah,
ini adalah dua dalil tentang berkurban. Kita masuk ke waktu pelaksanaan kurban. Kurban ada waktu-waktu ya tertentu, jadi tidak boleh sembarangan ketika kita mau melaksanakan kurban, terutama kurban Hari Raya Idul Adha. Waktu penyembelihan kurban diperkirakan dimulai setelah terbitnya matahari, sesudah sholat Hari Raya Idul Adha, dan setelah kita mendengarkan khutbah. Dalam penanggalan Islam, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, yaitu tepat Hari Raya Idul Adha, dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Lalu sebaik-baiknya waktu menyembelih kurban, sebaik-baiknya waktu ya adalah setelah sholat Idul Adha dan khutbah Hari Raya Idul Adha. Nanti setelah ini tanggal 10, kemudian ada 3 hari lagi waktunya yang disebut dengan hari tasyrik. Nah, waktu menyembelih kurban akan berakhir pada saat terbenamnya matahari di hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Nah, itu adalah waktu pelaksanaan berkurban. Kita lihat lagi ada dua dalil tentang waktu pelaksanaan berkurban. Yang pertama dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menyembelih kurban setelah sholat hari raya dan khutbahnya, sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalani aturan Islam. Hadis yang kedua adalah hadis riwayat Ahmad yang berbunyi dari Zubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah adalah waktu penyembelihan kurban. Nah, ini adalah dalil tentang waktu berkurban. Dua hadis dari Bukhari dan Ahmad. Oke, anak-anakku semuanya, demikian pembahasan kita tentang kurban bagian yang pertama. Nanti akan ada video part 2 atau part 3-nya lagi tentang berkurban ini. Terima kasih yang sudah tertip PJJ. Setelah ini selalu akan ada penugasan harian melalui Google Form. Jadi silakan dilihat di Google Classroom-nya. Dan misalnya nggak pernah selalu lupa untuk mengingatkan subscribe channel YouTube kita SDIT Alamana. Lalu kamu bisa follow juga Facebook dan Instagram kita SDIT Alamana, supaya kalian bisa mendapatkan informasi tentang sekolah kita selama masa online school ya. Jadi kalian tidak ketinggalan informasi apa saja kegiatan di sekolah. Sekali lagi terima kasih yang sudah tertip PJJ. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi